Oke, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat arus pasut menggunakan data mentah. Nah, keseluruhan tutorialnya bisa cek di YouTube channel milik Hydrographic Surveyor. Nanti linknya akan saya sertakan juga di deskripsi dan kartu di pojokan kanan atas. Saya hanya akan mengaplikasikan dengan data mentah yang saya miliki. Jadi tutorialnya adalah cara bikin current rows, arus pasut dari data mentah yang kita miliki. Syarat pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai software ODV, Ocean Data View. Setelah itu kita siapin formatnya. Nah, format ini dari Hydrographic Surveyor Indonesia tadi ya. Nah, nanti silakan kontak yang bersangkutan karena saya hanya memanfaatkan. Oke, jadi ini adalah format sebelum kita masukkan ke ODV atau Ocean Data View. Oh ya, by the way, Ocean Data View bisa di-download ini ya. Situs downloadnya di sini. odv.awi.de gratis. Silahkan diakses. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ini tuh harus kita isi manual satu-satu. Yang perlu diisi ya yang dua ini aja. Direction dan current speed-nya aja. Kalau cruise-nya ini lokasinya ya silakan diganti terserah, misalkan kita pakai data yang ada di Kalimantan, kita pakai B Koal gitu ya. Nah, secara otomatis dia akan jadi B-Koal ya namanya ya, karena ini udah rumus. Terus ini stasiun 1 misalkan stasiun 1, tapi nggak wajib, bisa diganti stasiun 2, 3, 20 terserah. Ini longitude latitude kalau bisa, bukan kalau bisa, ini harus ada ya longitude latitude. Jadi ketika data mentahnya yang dimiliki, contoh ini data mentah milik saya, lokasinya koordinatnya easting dan northingnya UTM sekian di 50N karena ini di Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Nah, ini langsung harus dipindah ke long lat ya. Nah, setelah saya pindah ke long lat, hasilnya adalah sekian ya long latnya. Nanti banyak aja konversi dari UTM ke longitude latitude. Terus waktu pengamatan ini harus kita setting sendiri. Kalau ini nambahnya tiap 30 detik, cuman lihat juga data kita setiap berapa menit sekali gitu ya, harus dicek juga. Tapi kalau yang punya saya 30 detik sudah saya sesuaikan. Selanjutnya ada kedalaman arus, ini juga harus disesuaikan ya. Harusnya secara prinsip harusnya satu kedalaman aja. Jadi nggak mungkin 4, 10, 20 gitu, nggak mungkin ganti-ganti. Nah, nanti kalau ganti-ganti ya ganti Excel juga harusnya. Oke, yang perlu diisi adalah ini direction, arah dari arus, dan kecepatan dari arus. Nah, ini rumus N dan E, current N, current E ini akan dijelaskan di videonya ini tadi ya, Hydrographic Surveyor. Silahkan dipelajari di YouTube mereka. Tight N, Tight E, ini nanti akan saya manfaatin aplikasinya aja. Nah, caranya gimana? Ya udah, ini dari data mentah kita copy aja dari direction, kita copy. Jadi data arus pasut tuh banyak banget ya, karena memang ngukurnya beberapa jam dan ngerekamnya per 30 detik ya. Kalau pengen cepet langsung biasa dikontrol shift arah bawah, secara otomatis akan sampai ke bawah. Data paling bawah kita copy aja, masukkan ke format Excel yang tadi udah ada ya, yang sudah dikasih sama Hydrographic Surveyor. Oke, sudah tercopy ya. Setelah itu kalau direction sudah, current speed kita copy juga. Saya balik ke atas dulu, sama kayak tadi, control shift arah bawah, di copy, taruh di Excel barusan, klik kanan, paste. Nah, secara otomatis yang ini, yang kanan, area kanan, current N, current E, tight N, tight E, direction current, speed current, ini akan otomatis terisi ya. Nah, inilah yang akan kita copy. Sorry, tadi B-Call ya. B-Call.
Oke. Nah, kalau semua data udah di copy ini ya, kita blok aja dari ini cruise ini sampai ke data terakhir yang kita miliki. Ini ya, kita copy, Ctrl C, kita buka notepad, lalu kita paste di notepad tersebut. Nah, baru kita save as file, save as, namanya bebas tapi bentuknya txt aja ya. Kita taruh di sini, data current rows. Oke, kita close. Jadi kalau udah tersimpan dalam bentuk notepad ya langsung masukin aja ke software ODV. Seret aja. Secara otomatis akan terbuka. Ini langsung kita pencet OK aja. Di bawah ini ada OK ya, nggak kelihatan kalau dari taskbar saya, tapi ini yang biru ini OK. Selanjutnya yang kita langsung aja kita langsung OK aja. Oke. Di sini data fieldnya ocean, general type-nya profile. Oke. Tunggu sampai terplotting data-data tadi. Ini langsung di OK, di OK. Oke. Nah, data kita ada di sini, di area sini. Tinggal kita zoom in aja. Nah, ini ya, ini datanya ada di Kalimantan, Pulau Kalimantan, tapi data sungainya ini nggak kelihatan kalau di peta yang disediain oleh ODV nggak kelihatan. Cuman kalau di Google Earth pasti akan kelihatan. Terus kita tampilkan window selanjutnya, yaitu dengan layout dari current rows-nya. Dengan kita buka klik kanan layout template, lalu scatter window. Sini akan ini ya, nggak akan kelihatan. Nah, kita masukin dulu variabel-variabelnya. Yang pertama variabel x, yang dimasukin ya pasti x karena x pasti current e ya. Oke. Sekarang kita masukin variabel y, current n. Oke. Nah, ini adalah data password. Belum terlalu kelihatan karena belum dirapiin ya. Kita klik kanan lagi, variabel z nya itu current speed, kecepatan dari arus. Oke. Nah, akan ada muncul ini skala kecepatannya. Nah, ini bisa kita atur variabelnya, set rank-nya, jadi arahnya kemana aja, kekuatannya berapa aja gitu bisa kita atur. Ini kita klik kanan dulu, kita properties. Datanya kan masih bentuk titik ya, ini ya titik ya. Coba kita ubah menjadi bentuk panah, yaitu dengan tadi di klik kanan properties, lalu display style, arrow, pilih arrow, komponennya x itu e, y itu n. Scale-nya nanti bisa diatur, silakan diatur. Ini tin apa tick terserah, bisa diatur otomatis. Langsung oke. Coba kita oke dulu. Nah, arahnya akan secara otomatis ya, secara otomatis ke arah timur. Jadi kebanyakan arusnya, hampir semuanya arusnya itu ke arah timur karena ini posisinya ada di sungai. Artinya ini ketika pasang akan balik ke dalam sungai, tapi ini ketika surut, berarti ketika surut ke arah laut. Jadi ke timur kan ke arah laut. Nah, ini ketika surut sungainya. Jadi kita bisa analisis sendiri. Lalu gambar ini bisa kita atur-atur dengan mengatur propertiesnya, set range-nya, contoh set rank ya. Ini x-axis, ini current E-nya. Ini maksimal 1,5, misalkan kita bikin minus 1,5 juga biar gambarnya ada ini ya, acuannya. Jika oke. Nah, itu ke arah sana semua.
tapi kurang ini ya, kurang bagus ya, mending yang tadi. Jadi biasanya default udah bagus mereka. Kita no, langsung oke aja. Nah ini gambar ini bisa kita save menjadi bentuk JPG dengan cara klik kanan, save plot as. Ini diganti PNG atau JPG, sama aja, sama-sama grafis ya. Kita namain current rows B quad. Kita save. Resolusinya bisa kita atur, display style-nya bisa kita atur, transparent background bisa diatur, kita oke otomatis saja yang default. Nah secara otomatis nanti akan terbentuk ini ya, PNG nya. Nah ini adalah current speed dari password current rows nya, jadi ke arah sana, passwordnya tuh ke arah sana. Oke, ini kalau bentuk gambar, jadi arahnya ke arah timur semua, ke kanan semua, dan kecepatannya macam-macam ya. Ada yang paling kuat ini yang merah, berarti 1,5 meter per second ini. Yang ini paling lemah 0,25 meter per second, jumlahnya sekian. Jadi rata-rata di area sini ya, menengah ya, menengah kecepatannya. Oke, jadi selain dalam bentuk gambar JPG atau PNG, kita juga bisa atur si current rows ini dalam bentuk, di outputnya bisa kita atur dalam bentuk animasi ya. Tinggal di sini diklik kanan aja ke extras, animation, variable range. Nah ini pilih current speed, ini stepnya kita ganti menjadi 0,02, framenya 200. Nah nanti kalau pengen tahu itu yang bedain apa, nanti bisa dicoba-coba aja. Nah ini pilih yang fix start, lalu kita oke aja. Ini udah saya atur ya sebelumnya ya, oke aja. Namanya ya silakan current rows oke. Nah ini akan proses pembuatan current rows secara animasi. Nanti outputnya adalah file dalam bentuk GIF ya, GIF ya, .gif. Nanti bisa di share ke klien atau ke dosen atau ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Silakan. Oke, kalau udah selesai, dicek foldernya. Ini bentuknya GIF ya. Silahkan dicoba di play aja, dibuka pakai aplikasi gambar bisa, aplikasi video juga bisa, karena ini lagi gambar yang bergerak. Nah ini adalah bentuk GIF animasi dari password, arah password itu ya. Nah ini kenapa kok lama, karena datanya memang banyak, jadi ini masih proses nambah data, cuman karena numpuk di area sini jadi nggak kentara kelihatannya, tapi ini sebenarnya ya di sini ya, nambah data terus tadi. Animasinya prosesnya lama atau sebentar itu tergantung jumlah data. Jumlah datanya lebih banyak ya lebih lama ngerendernya, sama jumlah framenya. Semakin banyak framenya semakin besar memori filenya, memori si GIF ini akan semakin besar ketika kita framenya banyak. Jadi gitu adalah cara pakai ODV sebagai penggambar current rows. Nanti sekali lagi silakan kalau mau belajar lebih lanjut bisa buka video dari Hydrographic Surveyor Indonesia. Nanti akan linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.